Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sholat yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, pada episode sebelumnya kita telah membahas persyaratan sholat yang benar. Nah, pada kesempatan kali ini ada baiknya kita membahas bagaimana mungkin sholat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, perlu kita pahami terlebih dahulu. Nah, apakah yang dimaksud dengan keji dan mungkar? Nah, istilah keji merupakan terjemahan dari kata faksha yang bermakna kejahatan yang besar atau kekejian. Nah, sedangkan mungkar yang berarti semua perbuatan yang bertentangan dengan kesadaran manusia atau dalam sifatnya yang memungkiri. Nah, dalam konteks ini faksha berarti perbuatan-perbuatan yang mengotori kesucian dan kehormatan diri, seperti berzina, bermabuk-mabukan, dan sebagainya, ataupun perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain seperti merampas, menindas, korupsi, dan lain sebagainya. Sedangkan mungkar itu berarti segala jenis perbuatan yang melanggar syariah. Selanjutnya dapat kita pahami bahwa sholat yang benar yang dilakukan dengan khusyuk atau kehadiran hati dan kerendahan hati akan menghasilkan penunjang hati kita dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, keadaan seperti ini kiranya telah dapat menjadikan berbagai sumber dorongan dalam hal untuk dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang dalam bentuk kejahatan yang ada di dalam hati kita, seperti kecintaan yang berlebihan pada dunia. Nah, Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongga dada. Hal tersebut yang diungkapkan dalam surat Al-Ahzab ayat 4. Artinya, jika hati seseorang telah dipenuhi oleh kehadiran Allah, tidak akan ada lagi tempat bagi sesuatu yang lain yang tidak sejalan dengan kehendak Allah, yakni tidak ada lagi kecenderungan yang bisa mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah dan larangannya. Nah, hal ini serupa dengan sholat yang dilakukan secara terus-menerus atau konsisten dan disiplin akan selalu memelihara kesadaran akan Tuhan dalam hati kita, yakni perasaan-perasaan bahwa terus-menerus berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an yang disebut dengan takwa, yang berarti kehadiran hati yang luar biasa untuk mengendalikan diri agar tidak melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan atau yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkatnya, sholat yang benar itu akan membersihkan hati, dan dari hati yang bersih tidak akan keluar kecuali hal-hal yang bersih dan baik. Tapi lebih dari itu, aturan syariah yang terkait dengan syarah sah sholat juga memperkecil atau bahkan menutup sama sekali kemungkinan pelaku sholat melakukan keburukan dan kejahatan, termasuk di dalamnya itu keharusan berpakaian dan tempat sholat, bahkan makanan yang dimakan. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengungkapkan bahwa seseorang laki-laki berdoa habis-habisan hingga pakaiannya itu lusuh dan rambutnya pun berantakan. Tapi bagaimana Allah akan mengabulkan doanya sementara
apa yang dipakainya berasal dari yang haram, dan apa yang dimakannya itu pun dari yang haram pula. Nah, mengenai hal tersebut, ada seorang filsuf, seorang sufi, dan seorang ahli tafsir yang bernama Allama Tobai yang mengungkapkan bahwa bahkan jika ada seutas benang pun dalam pakaiannya yang diperoleh secara haram atau tidak sah menurut hukum, sholatnya pun tidak sah. Nah, orang yang sholat lantaran dipaksa menghindari apa yang dilarang, sedemikian rupa dicegah dari menggunakan milik yang diperoleh lewat cara-cara terlarang atau menginjak hak orang lain. Serta sholat hanya diterima bila seseorang telah menyingkirkan segala ketakutan, menyingkirkan iri hati, serta sifat-sifat yang buruk lainnya. Nah, yang telah diungkapkan itu sangat jelas ya, bahwa sifat-sifat jahat ini adalah sumber dari segala kejahatan. Dan orang yang sholat adalah orang yang membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang telah disebutkan sebelumnya. Manakala sebagian orang sekalipun mereka mengerjakan sholat, melakukan perbuatan-perbuatan yang sama dalam waktu yang bersamaan, ini disebabkan mereka tidak bertindak sesuai dengan aturan-aturan Islam mengenai sholat. Oleh sebab itu, sholat tidak akan diterima, dan kita yang melakukan sholat pun tidak akan menikmati hasil yang agung dari apa yang sudah kita perbuatkan dalam sholat kita. Jadi, secara logis, tidak mungkin seseorang melakukan sholat dengan baik dan benar, tapi pada saat yang sama masih melakukan kekejian dan kemungkaran. Nah, sholat yang benar tentu akan menciptakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi objek penyembahan kita dalam sholat kita. Kemudian seseorang pun tidak mungkin sholatnya dengan benar jika ia tak sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang beriman kepada Allah tentu akan sebesar mungkin menjauhi perbuatan-perbuatan yang bermaksiat kepadanya. Nah, hal ini pernah disinggung oleh Nabi, bahwa Nabi pernah mengungkapkan bahwa tidak berzina seorang pezina sedangkan ia dalam keadaan mukmin, dan juga tak mencuri seorang pencuri ketika mencuri sedangkan ia dalam keadaan mukmin. Artinya, tentu pezina atau mencuri itu termasuk dalam dosa besar. Artinya, ketika pezina dan pencuri melakukan aksinya, dia tidak keluar dari Islam atau murtad, sebab ia masih meyakini bahwa apa yang diperbuat merupakan dosa besar, dan apa yang diperbuat juga termasuk dalam larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya dia melakukan hal tersebut atas dasar nafsunya. Jadi hal tersebut kembali pada kehendak Allah, apakah nanti Allah akan mengampuni perbuatan-perbuatannya atau Allah akan mengabaikan apa yang telah dia lakukan. Nah, sama halnya dengan sholat. Kalau kita sholat tanpa menghadirkan hati atau memperhatikan syarat sah sholat, maka sholat kita pun akan menjadi sia-sia. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kekeliruan dan juga kesalahan, mohon dimaafkan, sebab saya juga termasuk manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.